tidak banyak rantingnya sampai di bawah. Ini pun daunnya kurang ya, kurang lebat. Karena penyakit bukan karena apa. Ini disebabkan karena faktor tanah. Ini jenis tanah kurang cocok untuk tanaman cengkeh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video ini saya berada di salah satu kebun cengkeh milik tetangga ya. Ini kita pulang dari mengajar. Di sekeliling saya ini penuh dengan cengkeh ya. Kemarin ada teman viewers yang kebetulan menanyakan tentang tanah yang cocok untuk ditanami tanaman cengkeh. Dan videonya sudah saya upload, ada di beranda saya. Nanti saya tag di sini ya, bisa diklik di sini tentang bagaimana tanah yang cocok untuk ditanami tanaman cengkeh. Di sini di video ini saya akan memperlihatkan tanah yang tidak cocok ya, dan bagaimana kondisinya kalau mempunyai tanah seperti ini, dan perkembangan cengkehnya seperti apa. Kita lihat, spill dulu tanaman cengkehnya ya. Ini kepada pemilik cengkeh saya juga mohon maaf, saya kebetulan lewat dan tidak sempat minta izin ya. Di sini saya mau menggambarkan saja ya, berbeda dengan tanaman cengkeh yang ada di kebun kami atau di posisi tanah yang tidak seperti ini. Kita lihat, ini kalau tanaman cengkeh yang sehat itu ya biasanya daunnya itu tangkai-tangkainya sampai di bawah. Dan ini kita lihat tanaman cengkeh ini kurus ya, tangkainya kurang juga, sama ya seperti ini. Ini seperti ini tanaman cengkeh yang seperti ini, tidak banyak rantingnya sampai di bawah. Ini pun daunnya kurang ya, kurang lebat, berbeda yang tanaman cengkeh yang di sana. Sedikit menginformasikan juga bahwa tanaman cengkeh tanaman tropis yang tumbuh baik di atas dataran tinggi teman-teman ya, dataran tinggi seperti ini ya, tinggi. Ini di sini juga sebenarnya agak bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau posisinya seperti sana, dan laut ada di sana ya. Angin laut itu menerpa sedikit ya, mengenai lah, ada hembusan angin laut yang mengenai tanaman cengkeh. Itu tanaman cengkeh akan tumbuh subur seperti teman-teman. Dan kenapa kondisi tanaman cengkeh di sini tidak subur, ini saya mau mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman ya yang ada di tanaman kebun-kebun kami. Nah, berbeda yang ada di sini. Ini ada juga beberapa yang lebat, tetapi rata-rata yang saya temui itu tanaman cengkeh seperti ini, kurus, kerdil, tidak lebat ya daunnya. Bukan karena penyakit, bukan karena apa. Ini disebabkan karena faktor tanah. Ini jenis tanah kurang cocok untuk tanaman cengkeh. Yang pertama itu yang harus dihindari adalah tanah hitam ya. Tanah hitam dan berpasir itu tidak cocok teman-teman. Ini kita lihat ya, agak hitam-hitam ini. Tapi ada juga video di sini yang saya memperlihatkan. Ini dia videonya. Ini kalau kita melihat keluhannya teman ini adalah kenapa tanaman cengkeh saya kurang seperti ini ya, daunnya tidak lebat. Padahal sudah diberi pupuk. Itu karena struktur tanah yang tidak cocok pada tanaman cengkeh, tanah hitam dan berpasir itu kurang cocok teman-teman. Kita lihat di sini ya, kasusnya di sini tanaman cengkeh juga kurus-kurus seperti ini, daunnya kayak mati ranting seperti itu, kurang lebat. Ini juga karena kita melihat struktur tanah yang ada di sekitarnya ini adalah seperti ini ya, bebatuan ya, bebatuan dan berpasir. Nah itu teman-teman, berdasarkan pengalaman ya, ini kurang cocok untuk tanaman cengkeh teman-teman, tidak cocok ya. Tanaman cengkehnya tumbuh tapi daunnya tidak seperti ini ya, kurang lebat.
Berbeda dengan tanaman cengkeh yang ada di sini, yang punya tetangga juga ini kebetulan kita lewat, kita bikin konten ya untuk menginformasikan ya. Dan kalau informasi yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan pengalaman kalian, tidak apalah, saya bisa di skip. Intinya saya di sini membagikan pengalaman berdasarkan saya pelajari dan saya temui di yang ada di kebun. Seperti itu. Karena beda orang, beda pengalamannya teman-teman. Di sini saya mau melihat saja ya, saya mau perhatikan, saya mau mempelajari ya. Struktur tanah bebatuan seperti ini, berpasir dan bebatuan dan tanah hitam juga ya. Ini berpasir putih teman-teman. Pasir putih juga tidak bagus. Tidak bagus kalau dia ditanami cengkeh. Kita lihat juga sebelah sininya. Nah, ini agak kehitaman ya, bebatuannya. Bebatuan hitaman. Nah, ini seperti ini berpasir lah. Bekas-bekas bebatuan seperti itu. Ini kita lihat tanaman cengkeh yang di sini yang dekat ya, kurang subur. Yang di sana juga di pinggir-pinggir jalan semua ini kurang subur. Daunnya kurang lebat seperti itu. Jadi hindari tanaman, kalau melihat tanaman cengkeh seperti itu bisa saya pastikan berdasarkan pengalaman pertumbuhannya kerdil ya. Berbeda dengan tanaman cengkeh yang tumbuh di tanah yang kekuningan, kecoklatan seperti dan di atas dataran tinggi. Biasanya bagus teman-teman. Kita melihat sebelah sini bergeser-geser. Ini kalau tanah merah seperti ini ya. Ini salah satu contoh saja ya. Ini kalau agak kemerahan begini, kecoklatan, bisa dilihat yang kalau saya mau melihat sebagian tanah seperti di sana, saya perkirakan seperti itu juga yang ada di sana. Tanaman cengkehnya seperti itu. Di atas kita lihat agak lebat daunnya ya, agak lebat, agak rimbun. Berbeda dengan tanaman cengkeh yang ada di sini. Jadi itu ya kesimpulan, tanah berpasir dan putih seperti ini di bebatuan tanah hitam tidak cocok untuk, bukan tidak cocok ya, artinya kurang maksimal ya, kurang maksimal. Apakah mungkin perawatannya atau bagaimana, tetapi berdasarkan pengalaman ya, memang tanaman cengkeh seperti itu pertumbuhannya akan kerdil dan daunnya tidak rimbun sampai di bawah. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa memberikan edukasi kepada kita semua, saling berbagi pengalaman berdasarkan apa yang saya temui di kebun saya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Salam pertanian.